Haleluya, selamat sore teman-teman Youth Sakura 5. Apa kabarmu? Saya berdoa engkau terus ada dalam keadaan yang prima, engkau terus ada dalam keadaan yang kuat, engkau terus ada dalam keadaan yang perkasa. Biar roh yang selalu berkemenangan akan terus menjadi porsi dan akan terus menjadi bagianmu setiap hari. Haleluya. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual, secara online pada sore hari ini. Dan saya percaya pada sore hari ini ada pesan Tuhan, ada message yang begitu kuat yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang Tuhan taruh di dalam batin saya untuk disampaikan kepada teman-teman semua youth yang ada. Dan saya percaya firman yang ada ini akan terus menghantarkan kita, akan terus membuka mata rohani kita bahwa apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini, bahwa apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini bukanlah suatu kebetulan. Ada rancangan tangan Tuhan, ada pekerjaan roh yang senantiasa terus bekerja kuat di dalam batinmu hari-hari ini. Ada pekerjaan firman yang terus semakin kuat dinyatakan hari-hari ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Saya menyebutnya ada kebangkitan dari roh dan firman-Nya yang sedang Tuhan kerjakan atas gerejanya. Dan sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak youth, saya berdoa, saya deklarasikan Tuhan melibatkan engkau. Tuhan mengambil hidupmu. Tuhan menaruh hidupmu dalam posisi-posisi rohani tertentu untuk membawa setiap engkau bisa berfungsi. Ketika terjadi kebangkitan roh dan firman-Nya, ada banyak orang yang Tuhan akan libatkan di sana. Dan saya bisa deklarasikan sore hari ini, Sakura 5, Jemaat Sakura 5, Youth Sakura 5, Tuhan sudah menetapkan setiap engkau. Tuhan melibatkanmu untuk masuk ke dalam penggenapan janji-Nya. Aku deklarasikan sore hari ini, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, kebangkitan dari roh dan firman-Nya sedang terjadi atas gerejanya, atas hidupmu, atas setiap engkau, atas setiap engkau. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita sama-sama katakan amin, haleluya. Dan inilah waktunya kita harus terus belajar meresponi, melihat dengan mata rohani kita, melihat dari sudut pandang yang ilahi. Kita tidak boleh melihat lagi dari sudut pandang yang manusiawi. Kita nggak boleh lagi melihat dari sudut pandang yang manusiawi, dari sudut pandang kita sendiri. Karena ketika Tuhan membawa kita berjalan di dalam roh, artinya dari waktu ke waktu Tuhan membawa kita terus progresif. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan membawa setiap kita, membawa perjalanan rohaniku terus progresif. Dan ketika Tuhan terus membawa perjalanan rohani kita terus progresif, artinya Tuhan sedang terus membawa kita dari satu titik kemuliaan masuk kepada titik kemuliaan yang berikutnya. Ada musim rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap engkau. Aku deklarasikan pada sore hari ini, anak-anak muda, inilah waktunya engkau betul-betul berkata kepada Tuhan, aku menghisapkan diriku, aku melibatkan diriku masuk kepada penggenapan rencananya, kegerakan dari roh dan firman-Nya, kegerakan dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam gerejanya. Engkau berkata, engkau mengangkat kedua tanganmu dan engkau berkata, libatkan aku Tuhan. Aku mau bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu untuk merealisasikan, untuk menggenapi setiap apapun yang Tuhan sedang kerjakan dari kebangkitan roh dan firman-Nya. Haleluya. Jadi inilah waktunya Tuhan terus membawa setiap kita. Tuhan terus menghantarkan setiap kita, menyelaraskan frekuensi rohani yang kita miliki dengan frekuensi sorga. Karena ini bukan lagi waktunya kita santai-santai, berleha-leha. No. Inilah waktunya kita terus bangkit dalam kuasa roh. Kita terus bangkit dalam keperkasaan. Ada kemuliaan Tuhan yang dicurahkan dalam hidupmu. Ada realita kemuliaan Tuhan yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Engkau rasakan itu ketika engkau terus membangun
manusia roh, ketika engkau terus doa dengan agresif, ketika engkau terus doa dengan meluap-luap, engkau rasakan ada kobaran api Roh Kudus yang terus menyala di dalam dirimu. Dan ketika engkau mendapati ada kobaran api Roh Kudus yang menyala di dalam hidupmu, engkau mendapati pada saat itu ada firman yang dilepaskan, ada realita Tuhan yang dilepaskan. Dan ketika engkau menerima firman itu, terus belajar, perkatakan, deklarasikan firman itu sampai engkau merasakan seperti ada aliran kehidupan roh yang terpancar di dalam dirimu. Dan pada kesempatan sore hari ini saya mengajak kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yesaya ayat pasal yang ke-60. Yesaya 60. Sudah mendapatkannya semua? Yesaya 60 ayat yang pertama mulai. Mari saya ajak kita baca dengan suara yang keras, dengan keyakinan yang tak tergoncangkan. Bangkitlah. Ayat yang pertama mulai. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari sebelang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Loncat ayat yang ke-20. Kita loncat ayat yang ke-20. Bagimu akan ada matahari yang tidak akan pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Katakan haleluya. Oh, inilah waktunya. Inilah saatnya. Inilah waktunya. Inilah saatnya. Kemuliaan Tuhan dari Sion. Gereja Tuhan, engkau tidak ada lagi di Gunung Sion. Engkau tidak ada lagi di Sinai. Engkau ada di Gunung Sion. Tuhan sudah membawa engkau dari posisimu yang lama, dari setiap kemanusiawian, dari setiap apapun yang selama ini manusiawi, yang tidak bisa, yang terbatas. Tapi Tuhan membawa engkau bukan lagi di Gunung Sinai, tapi Tuhan membawa engkau ada di Gunung Sion. Dan saat ini, sore hari ini, saya bisa deklarasikan, biar kemuliaan Sion betul-betul akan termanifestasi di dalam gerejanya. Dan sebagai anak-anak muda, ayo ini waktunya engkau memainkan perananmu. Saya mengajak engkau semua sore hari ini, ayo mainkan perananmu, libatkan dirimu, ayo leburkan dirimu, ceburkan dirimu di dalam kegerakan yang besar ini. Kebangkitan dari roh dan firman-Nya sedang terus Tuhan kerjakan, sedang terus Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ayo jangan sia-siakan hidupmu. Inilah waktunya. Firman yang kau terima akan membuat hidupmu selalu berkemenangan dalam segala hal. Roh Kudus terus mempersiapkan setiap engkau dari satu level kemuliaan masuk ke level kemuliaan yang berikutnya, masuk kepada kemuliaan yang berikutnya. Dan itu akan terus berlanjut. Meskipun kita harus beribadah di rumah, tapi saya percaya rohmu terus semakin kuat, rohmu terus semakin perkasa, rohmu terus semakin berkobar-kobar di hadapan Tuhan.
Jangan pernah berhenti, jangan pernah stop untuk engkau terus mengobarkan manusia rohmu sampai engkau mendapati Tuhan menjamamu. Tuhan menjamamu, ada realita Tuhan, ada aliran kehidupan roh yang terus terpancar. Oh, sore hari ini aku deklarasikan waktunya sudah tiba. Oh, waktunya sudah tiba. Teman-teman Youth Sakura 5, inilah saatnya. Oh, terang Tuhan terbit atasmu. Terang kemuliaan Tuhan menjadi nyata bagimu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau akan mulai menyadari, waktunya sudah tiba. Engkau akan semakin mulai menyadari bagaimana semua sisi-sisi kemanusiawian kita, semua yang selama ini menghalangi kita, seperti dirontokkan oleh Tuhan. Engkau mendapati dalam beberapa waktu terakhir ini, dalam kurun waktu katakanlah 4 bulan terakhir ini, Roh Kudus seperti membawa kita memiliki pribadi yang selfless, memiliki pribadi yang mau terus mengosongkan diri kita, enggak lagi mementingkan dirimu sendiri, tidak lagi punya lagi cinta akan uang, apalagi cinta akan dunia. Saya berdoa biar itulah yang Roh Kudus kerjakan dalam beberapa bulan terakhir ini. Roh Kudus menjadikan engkau pribadi yang selfless, pribadi yang betul-betul mati dari segala agenda pribadi, mati dari dirimu sendiri. Dan aku deklarasikan biar ketika engkau mati dari dirimu sendiri, justru Tuhanlah yang berkuasa dalam hidupmu. Justru Roh Kristuslah yang berkuasa dalam dirimu. Tidak ada lagi agenda pribadi, tidak ada lagi agenda kemanusiawian dalam dirimu. Engkau hanya berkata kepada Tuhan, yang kuingini hanyalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Reka marala-maralaka, aku doa, aku deklarasikan pada sore hari ini, biar Roh Kristus yang sudah berkemenangan dari dosa, maut, dan iblis itu semakin menguasai hidupmu, itu semakin mencengkeram hidupmu. Kualitas hidup yang berbeda, kualitas hidup yang Kristus miliki sekarang tinggal di dalam dirimu. Kristus yang sudah berkemenangan dalam segala hal, sudah menghancurkan dosa, sudah menghancurkan maut, sudah menghancurkan iblis, sekarang tinggal di dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Dan saya percaya di waktu-waktu terakhir ini, di hari-hari yang terakhir ini, kebangkitan dari roh dan firman-Nya sedang Tuhan nyatakan di dalam gerejanya. Saya mau pada sore hari ini, saya mendorong setiap anak-anak muda yang ada, mendorong setiap jemaat yang ada, untuk ayo kita sama-sama meleburkan diri kita. Jangan berkata, saya bisa melakukan apa, saya ini nggak bisa melakukan apa-apa, saya nggak punya potensi. Ingat, Tuhan sudah memberikan kita anugerahnya. Dan ketika Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, artinya apa yang dulu tidak bisa kita lakukan, sekarang kita bisa melakukannya. Apa yang dulu sepertinya mustahil untuk kita bisa lakukan, sekarang kita bisa melakukannya. Itulah kuasa anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kuasa anugerah. Jangan mentang-mentang kau berkata, oh kan ada anugerah, kan Tuhan udah berikan anugerah, Tuhan udah berikan kemampuan dalam hidupku, lalu serta-merta engkau tidak memaksimalkan anugerah yang ada, tidak memaksimalkan potensi yang ada. No. Bukan itu cara kerja Tuhan. Ketika Tuhan melepaskan kuasa anugerah, awalnya engkau tidak bisa melakukan apapun juga. Awalnya engkau tidak punya potensi, engkau tidak punya keahlian, engkau tidak punya skill apapun untuk bisa didedikasikan kepada sorga. Tapi ketika Tuhan memberikan adanya anugerah, kuasa anugerah dalam dirimu, awalnya engkau tidak bisa melakukannya, sekarang engkau bisa melakukannya. Ketika anugerah dilepaskan dalam hidupmu, dulu engkau tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang engkau bisa doa, engkau bisa mendeklarasikan firman, engkau bisa membagikan prinsip
mengasih firman kepada banyak orang. Saya memastikan semua potensi, semua skill, semua kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu harus didedikasikan untuk kepentingan kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Inilah waktunya kemuliaan Tuhan akan terus semakin dinyatakan dalam dirimu lewat anugerahnya. Setiap apapun resources yang kau butuhkan, itu pasti akan tersedia bagimu. Inilah waktunya anak-anak muda. Roh kebangkitan dari roh dan firman-Nya, itulah yang harus terjadi. Ayo, libatkan dirimu. Jangan berkata, biar kakak-kakak pemimpinnya aja lah, biar mereka yang aktif pelayanan lah yang terlibat di dalam itu semua. No. Saya katakan semua engkau. Saya deklarasikan semua engkau harus terlibat di dalam kebangkitan dari roh dan firman-Nya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Makanya izinkan dalam beberapa waktu ke depan ini, terus izinkan proses mengosongkan diri, proses mati dari segala ambisi pribadi. Kalaupun ada aspek-aspek kehidupan yang belum mati dalam hidupmu, katakanlah apa? Aspek emosi yang belum mati dari dalam hidupmu. Saya berdoa biar sore hari ini Roh Kudus akan menuntun kita mati dari segala emosi kita, dari segala mood, dari segala gejolak emosional yang tidak stabil. Biar itu semua kita betul-betul mengalami, kita mendapati ada karakter Kristus dalam diri kita. Kita nggak lagi jadi orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit emosional, dikit-dikit mana golok, mana kampak. Enggak gitu. Engkau mendapati, engkau menjadi pribadi yang betul-betul, menjadi pribadi yang humble, menjadi pribadi yang betul-betul selfless, murni, tulus. Meskipun ada orang-orang yang berkata-kata buruk tentang dirimu, ngomongin saudara, ngomongin setiap engkau nggak lagi terpengaruh. Engkau nggak lagi lantas berkata, siapa itu yang ngomongin saya? Kurang ajar. Nggak begitu. Nanti gue jabanin, nanti gue temuin orang itu dan gue tunjuk-tunjuk jidatnya. Apa motivasi kamu ngomong seperti itu? Nggak seperti itu. Engkau mendapati orang mau bicara apapun juga terserah. Orang mau punya motivasi apapun, ngomongin saudara, ngomongin teman-teman, terserah. Karena hidupmu ditentukan oleh penilaian Tuhan. Haleluya. Hidupmu ditentukan dari penilaian Tuhan, perkataan Tuhan. Itulah sebabnya ayo terus jalani proses mengosongkan diri. Mati dari diri sendiri, mati dari cinta akan diri sendiri, mati dari cinta akan uang, mati dari cinta akan dunia. Sehingga yang engkau miliki, yang engkau inginkan hanyalah mengenal Dia, adalah mencintai Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang percaya katakan haleluya. Saya percaya, saya begitu bersyukur dengan kesempatan pada sore hari ini. Meskipun kita masih harus terus bertemu secara online, it's okay. Karena beberapa minggu lagi kita bisa berjumpa secara offline, secara tatap muka. Tapi at least pada sore hari ini bisa melepaskan kekangenan kita, kerinduan kita. Karena saya percaya kuncinya adalah menjagai rohmu terus berkobar-kobar. Kuncinya adalah menjagai rohmu terus menyala-nyala di hadapan Sang Raja. Karena hanya dengan cara itu, nggak ada cara lain. Saya bilang sama saudara, nggak ada cara lain. Caranya cuma satu, hanya dengan terus memiliki roh yang berkobar-kobar. Karena apa? Karena dengan ketika engkau terus memiliki roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala, roh yang agresif, roh yang antusias, engkau mendapati firman akan dengan mudah datang dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Betul kan? Ketika engkau punya roh yang agresif, engkau punya roh yang berkobar-kobar, engkau mendapati firman akan jauh lebih mudah datang dalam hidupmu. Engkau mendapati setiap kali engkau berdoa, setiap kali engkau menyembah Tuhan, engkau mendapati ada realita Tuhan dalam hidupmu.
engkau nggak mendapati adanya kekosongan. Tapi sebaliknya, ketika engkau mendapati rohmu adem-adem aja, penyembahan juga adem-adem aja, ikut penyembahan online, ibadah online biasa-biasa aja, dengan firman seperti ini biasa-biasa aja, engkau akan mulai mendapati, ketika engkau berdoa itu sepertinya kosong. Sepertinya tidak ada realita hadirat Tuhan yang menjamah hidupmu. Seperti tidak ada aliran kehidupan yang terpancar di dalam dirimu. Tapi coba deh, ketika engkau terus belajar mengkondisikan rohmu terus menyala-nyala, rohmu terus agresif, rohmu tetap terus antusias, engkau terus mengkondisikan itu, engkau mendapati 7 kali 24 jam. Ya kan, 7 kali 24 jam dalam seminggu. Engkau terus mengkondisikan rohmu terus menyala-nyala, rohmu terus agresif. Engkau tidak izinkan sedetik pun rohmu padam. Engkau akan mulai mendapati Tuhan akan jauh lebih mudah berfirman kepadamu. Dan setiap kali Tuhan berfirman kepadamu, firman itu sebetulnya adalah firman yang kau butuhkan. Dan apa yang harus kau lakukan? Deklarasikan. Perkatakan firman yang ada sampai rohmu berkobar-kobar lebih dari yang sebelumnya. Sampai engkau mendapati seperti ada aliran kehidupan, ada sungai kehidupan yang terus memancar, mengalir dengan deras. Ketika engkau mendeklarasikan firman, rohmu makin bertambah berkobar. Ketika engkau mendeklarasikan firman, engkau mendapati rohmu makin menyala-nyala. Bahkan kau sambil mengekspresikan, sambil lompat-lompat. Apa artinya? Apa artinya? Ketika engkau mengalami hal tersebut, apa artinya? Artinya firman yang Tuhan lepaskan sudah tergores di dalam manusia rohmu. Kalau firman tersebut sudah tergores, sudah tercetak dalam hidupmu, yang harus kau lakukan adalah tinggal menunggu waktu. Firman itu segera pasti tergenapi dalam hidupmu. Semakin kau berkobar, semakin kau menyala, semakin kau antusias, semakin kau mendapati ada aliran kehidupan yang semakin terpancar. Itu tandanya firman yang kau terima dari Tuhan sedang mendekati penggenapannya. Itulah makanya ketika engkau menerima firman, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau mendengarkan impartasi seperti ini, saya mau engkau ada di dalam posisi kobaran api yang sama seperti yang saya sampaikan pada sore hari ini. Oh, rakacamalaka, heralamaralamaralaka. Aku deklarasikan inilah waktunya kebangkitan dari roh dan firman-Nya sedang terus terjadi atas gerejanya, atas jemaat Sakura 5, atas anak-anak muda Sakura 5. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu. Biar di sepanjang hari-hari ke depan ini, Roh Kudus akan terus mempersiapkan engkau, akan terus menenggelamkan hidupmu dalam realita hadirat-Nya. Saya mau di waktu-waktu yang ke depan ini, saudara tidak boleh melupakan 4 fondasi penting yang harus engkau terus bangun dengan konsisten. Apa itu? Ayo, jangan sampai lupa. Apa itu? Yang pertama, hidup dalam penyalipan daging dan penyerahan hak. Itu adalah fondasi pertama yang harus terbangun dalam hidupmu. Yesus aja yang adalah Tuhan rela meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Itu yang Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11 tuliskan. Kita tidak perlu baca hal itu. Tapi yang harus saya materaikan adalah hidup dalam penyalipan daging, hidup dalam penyerahan hak. Itu harus menjadi fokus utama kita. Hidup dari apa yang Tuhan sediakan saja. Hidup dari apa yang memang menjadi firman-Nya saja. Udahlah, segala bentuk kemanusiawian, segala bentuk kedagingan, apapun itu, saya mungkin nggak tahu apa bentuk kedagingan, apa yang bentuk kemanusiawian yang mungkin masih ada dalam dirimu, dan saya nggak mau tahu itu. Yang saya mau harus lakukan adalah apapun bentuk kemanusiawian, kedagingan yang mungkin masih ada dalam dirimu, ayo ambil keputusan sore hari ini. Taklukkan itu di dalam nama Yesus. Kalau engkau masih mendapati emosimu masih belum stabil, taklukkan itu. Kalau engkau mendapati engkau masih hambur, masih boros, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, dikasih uang 100.000 habis, dikasih 500.000 habis, dikasih 1 juta habis, dikasih 10 juta wah habis juga.
Gitu kan? Engkau belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Ayo mulai belajar, beresi itu, kelola keuanganmu dengan baik. Kalau ada area-area hidupmu yang belum berkemenangan, engkau masih mendapati, engkau masih berpikiran jorok, ayo tanggulangi hal tersebut. Kita nggak bisa bahas semua aspek ketidakakuratan di sini karena waktu kita terbatas. Tapi saya mau hidup dalam penyalipan daging dan penyerahan hak. Itu harus menjadi fokus utamamu. Katakan amin. Dan yang kedua adalah hidup dalam cengkeraman realita hadirat Tuhan. Di awal tadi saya sudah bilang 7 kali 24 jam. 24 jam dalam sehari. Engkau harus terus mengalami ada realita Tuhan yang terus menjamah hidupmu, yang terus menguasai batinmu. Tidak boleh sedetik pun kau mendapati ada pikiran kemanusiawian, ada pikiran yang tidak selaras dengan Kristus. Saya memastikan sore hari ini, pastikan pikiranmu selaras dengan pikiran Kristus. Haleluya. Dan apa fondasi yang ketiga? Hidup dalam ketaatan mutlak. Amin. Apapun yang Tuhan firmankan, apapun yang Tuhan katakan, teruslah jalan dalam ketaatan. Ketaatan sesederhana apapun akan menghantarkan kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Abraham harus membawa Ishak ke Gunung Moria, bukan untuk jalan-jalan. Kalau kita ke gunung jalan-jalan gitu kan, kita ke puncak jalan-jalan lihat pemandangan. Abraham bawa Ishak ke Gunung Moria bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk lihat pemandangan, tapi untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang susah didapatnya sampai Sarai sudah mati haid. Lalu Tuhan berfirman, engkau akan mendapatkan seorang anak. Oh Tuhan, ini anak udah didapatkan susah-susah, dikorbankan pula. Secara emosional Abraham pasti bergejolak. Oh itu pasti. Sedih, mungkin juga sedikit marah, mungkin kecewa, mungkin. Tapi dalam kekecewaannya, dalam kesedihannya mungkin, dalam kemarahannya kepada Tuhan mungkin, Abraham terus berjalan dalam ketaatan. Oh haleluya. Inilah yang harus terus terbangun kuat dalam hidupmu. Meskipun firman yang datang sepertinya, oh Tuhan, apakah ini harus aku lakukan? Jawabannya adalah ya, harus kau lakukan. Dan tidak boleh ditunda-tunda. Kalau Tuhan berfirman kepadamu, kalau Tuhan suruh kau melakukan apapun juga secara spesifik, jangan pernah tunda firman itu. Engkau harus melakukannya dengan segera. Ketika Abraham sudah siap memotong, menyembelih Ishak, ada suara yang berkata, "Stop Abraham, sekarang aku mengenal engkau." Oh, aku deklarasikan waktunya sudah tiba. Ketika engkau terus berjalan dalam ketaatan, waktunya sudah tiba. Pengenalan akan Tuhan yang sama akan juga datang dalam hidupmu. Haleluya. Dan apa fondasi keempat? Yang penting juga harus kita bangun. Terhubung ikatan janji di dalam rumah rohani. Engkau harus mendapati, engkau harus menjadikan Sakura 5 sebagai rumah rohanimu. Karena disitulah engkau menanamkan akar rohanimu. Engkau menanamkan semua. Dari engkau ada yang udah, dari yang baru lahir udah di Sakura 5. Ataupun udah yang dari dewasa sudah di Sakura 5. It's okay. Meskipun kau ada yang sudah dari lahir di Sakura 5. Dari pas sudah di Sakura 5. Ataupun kau yang sudah dewasa baru ada di Sakura 5. It's okay. Yang penting saudara harus terhubung secara akurat dalam ikatan janji di dalam rumah rohani yang ada. Saya berdoa biar 4 pilar ini tidak boleh kau lupakan. Hidup dalam penyalipan daging dan penyerahan hak. Hidup dalam cengkeraman realita hadirat Tuhan. Hidup dalam ketaatan mutlak. Terhubung ikatan janji di dalam rumah rohani dengan Bapa rohani yang ada. Saya percaya ketika hal-hal seperti ini, hal-hal prioritas seperti ini,
terus terbangun kuat dalam hidupmu, saya bisa berkata, selamat menyongsong kebangkitan dari roh dan firman-Nya. Dan sebagai Sakura 5, sebagai jemaat Sakura 5, sebagai youth Sakura 5, saya dengar Tuhan berkata, aku Tuhan yang melibatkanmu. Haleluya. Oh, rakam de melete syakara lamaka. Naci malata syekram de melekam malaka. Ayo terus bangun, biar pada kesempatan sore hari ini, meskipun waktu kita terbatas, tapi saya percaya inilah waktunya. Kegerakan, kebangkitan dari roh dan firman-Nya akan Tuhan terus nyatakan di dalam gereja-Nya. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu. Come on, doa dalam roh saat ini. Untuk sesaat, doa dalam roh saat ini. Rekamda malata syaka. Rekance melete shandere lebe kromaralaka. Angkat kedua tanganmu, doa dalam roh saat ini. Rekanca malaka maralaka. Rukom de melete gruis te klaca malaka. Nota prasta malakam de melekanca. Ruto saplate mele ruce melete syakam da malakra. Rakam de melekoma. Hiralama syakram de melekance melekre. Nuta plate melekraca malaka. No rakam de melekam ramalaka. Nekace mele de braus to melekenja. Ruto plaste melekama mahata heralamaka hurokate melete shanda rikance melekamaralaka. Wow, rekam de melekre. Aku deklarasikan biar Roh Kudus akan terus membawa setiap engkau terus mengalami proses mengosongkan diri. Mati dari cinta akan dunia, cinta akan diri sendiri, cinta akan uang. Tapi sebaliknya, biar cinta akan Tuhan semakin nyata dalam dirimu, semakin berkobar di dalam dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus, sama seperti Kristus rela mengosongkan dirinya, meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, turun ke dunia, menebus setiap engkau. Dan inilah waktunya ketika Yesus sudah ada di sorga, dimuliakan bersama dengan Bapa di sorga. Inilah waktunya peran gereja Tuhan bangkit dalam kuasa roh, bangkit dalam keperkasaan, bangkit dalam kuasa roh. Inilah waktunya kebangkitan dari roh dan firman-Nya akan terus semakin dinyatakan dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Pekerjaan Roh Kudus-Nya akan membuat setiap engkau menjadi pribadi yang selfless, menjadi pribadi yang tulus, murni, dewasa di hadapan Tuhan. Tidak sedikit-sedikit mengeluh, tidak sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan, tapi engkau betul-betul menjadi pribadi yang matang, engkau menjadi pribadi yang dewasa, engkau menjadi pribadi yang berbeda. Karena itulah yang Tuhan inginkan, karena itulah yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan biar di masa-masa seperti sekarang ini, firman akan terus datang dalam hidupmu. Rohnya akan terus menguatkan engkau, akan terus meneguhkan engkau. Dan dia berkata, akulah yang menyertaimu. Engkau tidak pernah meragukan firman-Nya, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan pada sore hari ini, pada malam hari ini, aku deklarasikan biar tangan kedaulatan Tuhan, tangan kedaulatan Tuhan akan terus semakin dinyatakan dalam hidupmu. Kalaupun masa-masa sekarang sepertinya kau berkata, Tuhan kok makin sulit, Tuhan kok makin susah. No. Yang harus engkau lakukan adalah terima firman-Nya, terima perkataannya, deklarasikan sampai rohmu berkobar-kobar, sampai ada aliran kehidupan yang terpancar di dalam hidupmu. Jangan pernah mau dibungkam oleh pekerjaan musuh. Jangan pernah mau lagi ditipu oleh pekerjaan musuh. Sekarang aku bisa deklarasikan Roh Kristus sudah ada di dalam dirimu. Roh Kristus yang sudah berkemenangan dalam segala hal, berkemenangan dari dosa, maut, dan iblis. Sadari, itu sekarang ada di dalam hidupmu. Dan ketika Roh Kristus itu ada di dalam hidupmu, artinya Roh Kristus yang sama
memberikan kau kuasa, memberikan kau kemampuan, memberikan kau anugerah untuk bisa melakukan segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya tidak bisa sekarang menjadi bisa. Bahkan aku deklarasikan, bahkan yang mustahil sekalipun itu pasti terjadi. Aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Oh, haleluya. Itulah sebabnya saya tidak mau semua kita jemaat Sakura 5 anak-anak Youth, saya tidak mau engkau bungkam. Saya tidak mau engkau hanya diam saja menjadi pasif. Pergunakan mulutmu untuk memperkatakan apa yang Tuhan firmankan. Terus deklarasikan, rekamanalaka, sambil kau doa dalam bahasa roh, rekamdamalatasya. Deklarasikan firman, aku percaya Tuhan, aku hidup dalam penyediaan Tuhan. Meskipun masa-masa sulit, tapi aku percaya Tuhan memeliharaku. Terus katakan itu. Iblis akan membuat kita bungkam. Iblis akan terus berupaya membuat kita diam. Tapi engkau tidak boleh tinggal diam. Amin. Engkau harus bangkit dalam kuasa roh. Engkau harus bangkit dalam keperkasaan. Dan saya percaya dalam waktu yang tidak lama lagi, kegerakan, kebangkitan dari roh dan firman-Nya sedang Tuhan terus nyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Kalau berikan sorak-sorai, berikan katakan haleluya. Dengan keras katakan haleluya. Biar kobaran api Roh Kudus yang aku miliki di dalam sini, itu aku impartasikan dalam hidupmu. Aku nyalakan kembali. Engkau yang sudah mengalami api kobarannya agak udah padam-padam, biar sore hari ini, malam hari ini, kobaran api roh itu aku tularkan kepadamu, aku impartasikan kepadamu. Dan saya percaya ketika kita terus sebagai satu tubuh Kristus, terus memiliki kobaran api yang sama, saya percaya waktunya segera tiba. Ya, dan memang akan segera tiba. Gereja menjadi tanda dan alamat. Oh, haleluya. Ingat, Alkitab menubuatkan gunung rumah Tuhan akan jauh menjulang tinggi melampaui gunung-gunung yang lain. Tuhan sedang bicara apa? Tuhan sedang bicara Gunung Sion. Dan aku deklarasikan sebagai yang terakhir, aku deklarasikan selamat datang, welcome to the Zion. Selamat datang di Sion. Selamat datang di dalam kegerakan roh dan firman-Nya. Dan aku mau katakan, biar setiap engkau jemaat Sakura 5, engkau betul-betul berfungsi. Engkau betul-betul ada di dalam kegerakan yang ada. Dan engkau terlibat di dalam kegerakan dari roh dan firman-Nya. Haleluya. Selamat malam. Tuhan memberkati saudara semua. Biar firman yang ada dimateraikan dalam hidupmu, tertanam kuat di dalam batinmu, dan membuat saudara menjadi pribadi yang diistimewakan dan dibedakan oleh Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati saudara. I love you all. Terima kasih, Yesus.